Berjumpa lagi kita di jalan-jalan virtual di objek wisata Bali dengan saya Wahyu Lantara. Apa kabarnya teman-teman? Pada sore hari ini pukul 18.25 menit waktu Indonesia Tengah, kita kembali akan jalan-jalan lagi, dan untuk saat ini kita akan melihat bagaimana situasi terbaru di ibu kotanya Bali, yaitu di kota Denpasar, Bali. Yuk teman-teman, ikuti jalan-jalan kita kali ini. Selamat menyaksikan, semoga terhibur dan let's enjoy. Oke, saat ini kita melintas di Jalan Diponegoro, Denpasar, Bali. Dan untuk saat ini lalu lintas tampak ramai lancar untuk situasi di Jalan Diponegoro ini teman-teman. Cuaca juga sedikit berawan, tetapi kita bisa beraktivitas di luar ruangan. Karena untuk beberapa waktu ini memang kondisi kota Denpasar dan Bali pada umumnya cuacanya masih keseringan turun hujan teman-teman. Dan untuk saat ini kita akan berkeliling melihat bagaimana suasana di beberapa jalan protokol di kota Denpasar, Bali. Semoga video ini tentunya bisa menghibur teman-teman yang mungkin pernah tinggal di Denpasar ataupun orang Bali yang mungkin merantau di luar Bali ingin mengetahui bagaimana suasana ibu kotanya Bali untuk saat ini. Semoga dengan menyaksikan video ini Anda bisa sedikit menghilangkan rasa kangen tentang Bali, tentang kota Denpasar, kota tercinta kita ini teman-teman. Dan saat ini kita sudah tiba di perempatan. Kita akan ambil arah ke kiri. Kita akan melihat bagaimana suasana di Jalan Tamrin, Denpasar, Bali. Jalan Tamrin ini adalah merupakan jalan yang populer sebagai tempat di mana banyak sekali toko-toko emas, penjual-penjual, dan para pembeli emas teman-teman. Jadi jangan heran ketika Anda melewati jalur ini ada ibu-ibu yang akan memanggil Anda untuk menjual aneka perhiasan Anda dan dibeli dengan harga yang cukup tinggi biasanya teman-teman. Di sini juga tempat di mana banyak sekali toko-toko penjual emas. Tadi itu kita melewati jembatan Tukat Badung, yaitu sungai yang membelah kota Denpasar. Dan saat ini di kawasan ini dimana dekat dengan pasar tradisional terbesar yang ada di Bali, yaitu Pasar Kumbasari dan Pasar Badung teman-teman. Dan nanti juga kita akan melewati salah satu kawasan heritage ataupun kawasan warisan budaya dunia, yaitu di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali. Saat ini kita masih melintas di Jalan Hasanuddin, Denpasar, Bali, dan di depan kita tampak di tengah jalan perempatan ini berdiri sebuah tugu, yaitu untuk memperingati perjuangan rakyat Badung, Raja Badung di dalam menghadapi kolonialisme penjajahan Belanda pada waktu itu, dikenal dengan istilah yaitu Puputan Badung. Dan saat ini kita sudah tiba di Jalan Tamrin, Denpasar, Bali. Jadi kawasan di Jalan Tamrin, Jalan Hasanuddin, Jalan Diponegoro, Gajah Mada adalah merupakan kawasan yang dahulu merupakan kawasan populer, kawasan yang merupakan pusat kota Denpasar di tahun 70-an, 80-an teman-teman. Nanti di depan ini kita akan ambil arah ke kanan. Kita akan tiba di kawasan warisan budaya ataupun kawasan heritage di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali. Dan tambah untuk saat ini situasi lalu lintas di Jalan Gajah Mada ini sudah mulai agak merayap teman-teman. Volume kendaraan bermotor dan mobil yang melintasi jalanan ini cukup padat. Karena memang biasanya jam-jam segini Pasar Kumbasari, Pasar Badung sudah mulai bergeliat, di mana banyak pedagang yang
membawa dagangan, untuk membawa barang dagangannya ke pasar-pasar tersebut teman-teman. Tadi itu adalah jalan yang bisa Anda lalui untuk menuju ke Pasar Kumbasari. Jadi Pasar Badung, Pasar Kumbasari adalah dua pasar tradisional terbesar yang ada di Bali dan merupakan pusat ekonomi rakyat yang ada di Denpasar ini, khususnya di pusat kotanya teman-teman. Jadi hanya dipisahkan oleh Sungai Badung kedua buah pasar ini. Sebelah kanan ini adalah Pasar Badung teman-teman. Kemudian di seberang jalan di sebelah kiri adalah Pura Pusah Denpasar. Untuk informasi bagi teman-teman semua, kawasan Jalan Diponegoro di tahun 70-an 80-an merupakan pusat ekonomi di mana di sini sangat terkenal sehingga menjadi pusat ekonomi Bali pada masanya dulu. Seiring dengan perkembangan daerah Denpasar dan Bali pada umumnya, kawasan ini pun berkembang dan saat ini kawasan ini tetap dipertahankan dengan bangunan arsitektur lamanya teman-teman, dan menjadi kawasan budaya yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Oke, jadi Kota Denpasar adalah merupakan ibu kotanya Bali, di mana kawasan ini berada di pusatnya Bali. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, kemudian di sebelah utara dengan Kabupaten Badung, di sebelah baratnya dengan Kabupaten Badung juga teman-teman. Begitu pula di sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Badung juga. Jadi cukup luas daripada Kabupaten Badung. Denpasar adalah merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi dari Provinsi Bali. Dan saat ini kita sudah tiba di patung catur muka, yaitu patung dengan 4 wajah, di mana ini adalah merupakan titik 0 km dari Kota Denpasar, Bali. Patung yang menghadap ke 4 penjuru mata angin, di mana berhadapan dengan 4 penjuru jalan, yaitu satunya Jalan Gajah Mada dari barat, kemudian Jalan Udayana dari sebelah selatan, kemudian Jalan Surabati di timurnya. Dan di samping ini adalah merupakan lapangan puputan Badung teman-teman. Jadi di sana tempat biasanya warga Kota Denpasar melepaskan waktu sore untuk berolahraga, untuk jogging, tempat santai, juga terdapat beberapa para pedagang juga di sana. Jadi untuk saat ini seperti ini situasi di Kota Denpasar, Bali, kota yang kembali semakin berkembang, semakin pesat dengan pertumbuhan ekonominya, di mana Bali dikenal dengan 90, mungkin sekitar 80% dari sektor pariwisatanya teman-teman. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang pernah tinggal di Denpasar, pernah lewat melintas di jalan ini. Semoga kembali mengingat kenangan sudut-sudut indah di Kota Denpasar, Bali ini. Dan saat ini kita masih melintas di Jalan Hayam Wuruk mengarah ke arah timur teman-teman. Jadi Bali dikenal dengan salah satu di mana dengan jalan-jalanan yang macet, karena memang banyak sekali terdapat motor yang melintas di jalanan Bali. Jalanan Bali yang kecil juga dengan volume kendaraan yang tinggi menyebabkan hampir setiap saat terjadi kemacetan di beberapa jalan-jalan penting, jalan protokol yang ada di Bali. Saat ini kita berada di salah satu pasar yang ada di Denpasar, yaitu Pasar Kereneng, dan juga merupakan salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Denpasar ini. Jika Anda masuk ke pasar ini, di sana tersedia sentra makanan, pusat kuliner juga yang bisa Anda coba untuk Anda kunjungi ketika berliburan di Bali ataupun berliburan di sekitaran Kota Denpasar, Bali ini.
Saat ini kita masih melintas di Jalan Kamboja Denpasar Bali, di mana di sini terdapat SMA 1 Denpasar Bali. Kemudian nanti di depan kita akan ambil arah ke kiri teman-teman, karena merupakan jalan satu arah. Dan di samping kanan kita ini adalah gedung olahraga Ngurah Rai, yaitu Gor Ngurah Rai yang dulu dimana di sini tempat yang sangat populer, tempat yang banyak digunakan untuk berolahraga Kota Denpasar. Salah satu gor yang populer juga bagi tim sepak bola dulu sebelum adanya gor yang ada di Kabupaten Gianyar, yaitu lapangan Dipta Gianyar Bali. Biasanya Gor Ngurah Rai digunakan dulu untuk pertandingan olahraga dan sepak bola juga. Oke, saat ini kita kembali melintas belok kanan tadi di Jalan WR Supratman Denpasar Bali. Kita kembali mengarah ke arah timur. Kita berada di Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, teman-teman. Di depan kita adalah gedung daripada Mapolda Bali, Markas Besar Polisi Daerah Bali. Oke teman-teman, bagaimana untuk perjalanan kita mengelilingi sedikit jalan-jalan protokol di Kota Denpasar Bali. Semoga bisa menghibur teman-teman tentunya. Dan untuk perjalanan sore kita kali ini mungkin kita cukupkan dari Jalan WR Supratman Denpasar Timur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat video yang ada di channel ini bagi Anda yang ingin mengetahui tentang update situasi di objek wisata Bali dan daerah-daerah di kawasan Bali dan sekitarnya, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa next video di objek wisata Bali lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.